Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan nama saya Fahmi Ali Kurniawan dengan NIM D942194145. Di mana pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai tugas saya pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Jadi, tugasnya adalah mengenai sistem informasi manajemen pada perusahaan e-commerce Shopee dalam menjalankan proses bisnisnya, yang nantinya juga akan menjelaskan mengenai usaha dari perusahaan untuk meningkatkan keunggulan kompetitif dari perusahaan. Jadi, sebelum menganalisis mengenai proses bisnis yang dilakukan oleh e-commerce Shopee tadi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan sistem informasi manajemen. Nah, jadi sistem informasi manajemen atau lebih diakrab dengan SIM ini merupakan sistem perencanaan bagian dari pengambilan internal dalam bisnis yang terdiri dari pemanfaatan dokumen, manusia, teknologi, serta prosedur dalam akuntansi manajemen yang nantinya ini akan dibuat sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, jadi pada perusahaan Shopee ini merupakan perusahaan e-commerce atau marketplace yang berasal dari Singapura dan sekarang ini tengah populer di Indonesia juga. Nah, hal ini itu dapat dibuktikan dengan adanya atau bahwa Shopee ini memiliki peringkat kedua dengan persaingan terkuat e-commerce. Jadi dengan adanya e-commerce ini memberikan dampak baik bagi penjual dan juga konsumen. Nah, dari sisi penjual ini misalnya dapat memperoleh market yang lebih luas karena tentunya pelanggannya itu berasal dari berbagai daerah. Nah, selain itu juga penjualan di market atau e-commerce, penjual itu tidak wajib membeli atau menyewa lahan untuk tokonya. Nah, sedangkan dari sisi konsumen sendiri, dia diberikan kemudahan untuk memilih produk dari berbagai toko dan tidak perlu datang langsung ke toko yang ingin ia beli produknya. Nah, sehingga konsumen ini juga hanya perlu melakukan pembayaran saat melalui online dan produk akan dikirim ke alamat tujuan sesuai dengan yang diterapkan oleh kurirnya nanti. Nah, jadi dalam menjalankan proses bisnisnya, Shopee ini menggunakan 4 tipe atau cara, antara lain ada Transaction Processing System atau TPS. Nah, jadi secara sederhana TPS ini digunakan untuk memproses data transaksi rutin seperti gaji dan juga pengontrolan persediaan. Nah, TPS ini juga digunakan untuk berinteraksi dengan pihak eksternal juga. Nah, berikut ini merupakan beberapa peran TPS dalam kegiatan yang dilakukan oleh Shopee. Nah, TPS dapat digunakan oleh customer service untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan dan menerima pengaduan apabila terjadi masalah saat menjalankan transaksi. Misalnya saja ketika pelanggan membeli sebuah produk di Shopee, namun barang yang dikirim itu nggak sesuai. Nah, akhirnya pelanggan ini mengajukan return kepada penjual tapi nggak dihiraukan. Nah, dari sinilah customer service Shopee ini bertindak untuk menyelesaikan masalah antara penjual dan juga pembeli tadi. Nah, jadi bagi penjual melalui aplikasi Shopee ini, tentu penjual dapat melakukan monitoring mengenai informasi persediaan barang, pemesanan barang, pemantauan pengiriman, hingga produk itu sampai kepada pelanggan atau bahkan melakukan promosi produk baru pada marketplace Shopee. Nah, di sini itu juga penjual ini dapat mengetahui apa sih barang-barang yang diminati oleh pelanggan Shopee pada produk yang ada pada tokonya. Nah, sedangkan bagi pelanggan atau pembeli melalui aplikasi Shopee ini dapat memilih sendiri produk yang diinginkan, memilih jenis transaksi pesanan hingga nantinya memantau proses pengiriman hingga barang itu sampai kepada tangan pelanggan. Nah, di sini juga pelanggan ini dapat memberikan penilaian apabila barang atau produk yang dikirim nggak sesuai atau bahkan ketika pelanggan senang dengan pesanan yang dilakukannya. Nah, disinilah nanti pelanggan berperan dalam memberikan penilaian baik kepada toko penjual sehingga nanti Shopee dapat memberikan penilaian yang baik juga atau bahkan bisa memberikan reward kepada penjual ini dalam bentuk apapun. Kemudian dari segi quality control, nah dari sini ini pihak Shopee dapat melakukan pemantauan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Kemudian yang kedua dari manajemen information system, atau MIS. Hal ini digunakan untuk
mendukung tugas-tugas perusahaan yang lebih luas dari TPS. Misalnya saja, MIS ini digunakan untuk pengambilan keputusan, memilih jenis pemasaran apa yang tepat untuk sekarang, dan juga melakukan optimasi agar aplikasi Shopee ini bagi pelanggan dapat melakukan kunjungan dan juga transaksi di aplikasi Shopee dengan mudah. Yang ketiga, Decision Support System atau DSS. Nah, DSS ini digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh MIS tadi. Misalnya mengambil informasi pada toko yang paling banyak melakukan transaksi. Nah, nantinya pihak Shopee akan memberikan gelar atau tanda khusus kepada toko tersebut sebagai bentuk rekomendasi kepada pelanggan bahwa toko tersebut adalah qualified. Atau mungkin juga Shopee bisa memberikan reward seperti voucher khusus, uang bonus, dan juga potongan biaya admin karena pihak penjual ini telah mencatatkan penjualan yang baik dan juga transaksi yang banyak di aplikasi Shopee. Nah, yang keempat ada Executive Information System atau AIS. Jadi AIS ini merupakan sistem terkomputerisasi yang menyediakan akses bagi eksekutif secara mudah untuk menerima informasi internal maupun eksternal yang relevan. Nah, misalnya saja AIS ini digunakan oleh Executive Officer untuk mengelola dan menganalisis segala aktivitas fungsional bisnis seperti operasional, sumber daya manusia, keuangan, dan juga pemasaran. Nah, informasi yang terdapat dalam AIS ini dapat digunakan untuk mengusulkan keputusan, kemudian membuat keputusan dan juga memperkirakan dampak atau akibat dari keputusan yang diambil tadi. Nah, dalam menjalankan ketatnya persaingan bisnis dengan perusahaan jenis, Shopee tentu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan keunggulan kompetitif yang dimiliki. Jadi melalui pengelolaan sistem informasi manajemen yang telah diterima tadi, berikut ini saya meringkas beberapa strategi yang dilakukan oleh Shopee mengenai dari peran sistem informasi manajemen tadi. Nah, yang pertama, dengan adanya sistem informasi manajemen, Shopee dapat memberikan penawaran menarik untuk produk yang sedang tren atau viral. Nah, sesuai dengan apa yang sering dicari oleh pelanggan di aplikasi mesin pencari, media sosial, maupun aplikasi Shopee sendiri. Jadi, bentuk pemantauan yang dilakukan oleh Shopee bukan sekedar dari aplikasi, namun dari berbagai media sosial dan juga mesin pencari yang ada pada gadget pengguna atau akun Shopee milik pengguna Shopee sendiri. Kemudian melalui SIM ini juga mampu memberikan promo pada saat tanggal gajian atau misal hari-hari besar seperti menjelang Ramadan dan juga Idul Fitri, karena kan pada waktu tersebut permintaan pelanggan meningkat sehingga juga terjadi peningkatan transaksi di aplikasi Shopee. Yang ketiga, Shopee dapat menerapkan strategi iklan yang tepat sesuai dengan platform yang sering digunakan oleh pelanggan mereka. Jadi, dia berusaha semaksimal mungkin untuk dalam menganggaran iklan agar tidak sia-sia. Yang keempat, menjalin kerjasama dengan perusahaan lain seperti penyedia jasa pengiriman, yaitu seperti JNT, JNE, Cepat, dan jasa penyedia jasa pembayaran seperti mungkin OVO, terus Cbank, dan juga berbagai bank BUMN maupun bank swasta yang ada di Indonesia atau di negara yang terdapat aplikasi Shopee-nya. Kemudian yang kelima, Shopee juga menyediakan tampilan aplikasi yang user friendly sehingga nantinya mudah digunakan bagi semua kalangan yang menggunakan Shopee tersebut. Yang keenam yaitu selain sebagai platform marketplace, Shopee ini juga memiliki keunggulan yaitu memberikan daya tarik lain seperti fun game ini yang ada pada aplikasi Shopee sebagai penghilang kejenuhan bagi pengguna aplikasi Shopee. Yang ketujuh, Shopee ini memberikan alternatif pay later bagi pelanggan yang ingin segera menggunakan sebuah produk namun masih terkendala dalam ketersediaan transaksi. Nah, demikian tadi pemaparan saya mengenai proses bisnis dan juga peningkatan daya saing dengan adanya sistem informasi manajemen. Nah, semoga penjelasan dari saya dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.